Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Di penggalang ini nama regunya itu diambil dari nama binatang atau nama-nama bunga. Mungkin ada sejarahnya nih Kak, kenapa harus nama-nama binatang atau nama-nama bunga? Nah, bagaimana nih Kak, yang dari di SD ke SMP atau bahkan saat masih SD dia harus pindah dari siaga ke penggalang. Bagaimana proses pindah golongannya Kak? Iya, jadi proses pindah golongan ini kalau misalnya dia berada pada pangkalan yang sama atau pangkalan yang berdekatan, boleh proses pindah golongan. Tapi kalau misalnya dia SD-nya misalnya di sini, kemudian SMP-nya pindah yang jauh, nah, proses pindah golongan itu kan agak susah karena pembina di sana harus menerima, pembina di sini harus melepas. Iya. Nah, itu. Jadi kalau dia masih dalam pangkalan yang sama atau berdekatan, boleh para pembina ini saling melakukan upacara pindah golongan. Tapi itu boleh juga tidak dilaksanakan. Ya, jadi melihat situasi dan kondisi saja. Kalau memungkinkan untuk pindah golongan, dilaksanakan. Tapi kalau tidak, ya anak langsung berproses untuk masuk ke sekolahnya. Di gugus depan sekolahnya, ya begitu. Ya, baik Kak. Kemudian di pencapaian TKK nih Kak, kita singgung sedikit pencapaian TKK di Penggalang. Sebenarnya sudah tadi Kakak gambarkan bahwa itu harus sesuai dengan keinginan peserta didiknya. Kemudian bagaimana ketika peserta didik itu tidak memiliki minat di mana-mana mungkin atau hanya sedikit minatnya Kak. Bagaimana peran pembinanya atau proses pencapaian TKK-nya? Ya, jadi kalau dia berproses pada penyelesaian pencapaian SKU, maka seorang anak itu akan termotivasi untuk mendapatkan SKK. Yes, ya, dan menyelesaikan SKK dan mendapatkan TKK. Nah, di sini memang peran pembina dan pembantu pembina, bagaimana model dia memotivasi, kemudian menganjurkan dengan cara dan proses yang bagaimana sehingga anak-anak itu minatnya untuk pencapaian SKK, untuk mendapatkan TKK itu akan tinggi. Gitu. Jadi memang semua itu tanggung jawabnya pembina untuk memotivasi dan memodel bagaimana supaya anak-anak itu berminat. Iya, karena mungkin akan jenuh ketika mereka ini diberikan konsep secara langsung tanpa ditanya apa sebenarnya yang menjadi minatnya untuk di TKK. Nah, kemudian sejauh ini pandangan Kakak mengenai kegiatan-kegiatan Penggalang, apakah sudah efektif atau tidak? Nah, ya, seperti yang tadi kita bahas sebelumnya bahwa di Penggalang itu mereka memang lebih banyak untuk kompetisi. Bahkan ada yang menyebut bahwa di Penggalang itu kita sebagai pramuka lomba, kerjanya ya mempersiapkan diri untuk lomba. Bagaimana itu Kak? Ya, jadi melakukan kegiatan lomba ya yang kita bisa lihat sekarang sebenarnya itu sah-sah saja, tidak apa-apa, tapi sepanjang bahwa itu bukan menjadi sebuah prioritas utama. Ya, jadi jangan anak-anak berproses hanya untuk lomba itu. Latihan untuk lomba. Betul. Jadi dia harus berproses dulu di gugus depan, bina dirinya dulu dengan bina satuannya yang perlu kita tekankan supaya dia tingkatkan. Ya, karena kenapa? Proses bina diri itulah yang diharapkan sebenarnya dalam gerakan pramuka untuk menjadikan mereka mandiri dan berkarakter. Nanti kalau setelah mereka berproses kemudian mau diikutkan lomba boleh, tapi jangan lomba itu yang menjadi prioritas. Ya. Melihat keadaan sekarang Kak di tengah pandemi, banyak kegiatan-kegiatan pramuka yang tetap dilaksanakan, tapi itu lebih menjurus ke pendega dan pandega, diskusi online, kegiatan-kegiatan ujian online. Nah, di Penggalang sendiri ini sangat minim nih Kak kegiatan yang dilakukan di tengah pandemi ini. Mungkin ada pandangan dari Kakak mengenai itu atau ada saran mungkin yang bisa dilaksanakan khususnya di Penggalang? Iya, jadi sebenarnya
bisa kita laksanakan di era pandemi, tapi mungkin bobotnya mungkin akan berkurang. Ya, karena kita tahu bahwa penggalang itu memang ciri khasnya dia berkelompok. Ya, jadi saran saya kalau misalnya kita mau laksanakan itu, kita bisa lakukan itu, tetapi mungkin akan sedikit berkurang. Kita mungkin bisa lakukan selain dengan cara webinar seperti itu, melibatkan mereka, ya. Jadi kita apa istilahnya ya, mereka di rumahnya dengan HP-nya masing-masing, kemudian kita memberikan keterampilan seperti apa. Kalau misalnya yang dalam bentuk praktek, dia bisa praktekkan di rumahnya. Nah, itu baru kemudian mengirimkan ke kita. Nah, bisa juga dengan model misalnya kita melakukan itu dalam bentuk kuis. Jadi mereka dikelompok-kelompokkan, ya, sesuai. Coba hubungi regumu, anggota regumu, ya, kau juga dengan anggota regumu, kita akan melakukan kegiatan ini. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, tinggal mungkin memang merancangnya ini butuh apa ya istilahnya, butuh waktu, kemudian butuh keahlian khusus, karena mungkin anak akan cepat jenuh kalau tidak ada variasi dari pembina untuk melakukan kegiatan. Melaksanakan semua kegiatan di rumah untuk penggalang khususnya. Saat ini mungkin sudah ada gambaran Kak, kegiatan apa nih yang bagus dilaksanakan untuk anggota penggalang di rumahnya masing-masing. Kita tahu sebenarnya bahwa penggalang itu lebih senang ketika mereka berkumpul. Nah, yang harus dipikirkan ini bagaimana motivasi mereka tetap melaksanakan latihan gerakan pramuka di tengah pandemi ini. Nah, seperti itu Kak. Ya, jadi kalau untuk sekarang mungkin yang lebih bagus kita adalah bagaimana melakukan kegiatan itu di tengah new normal. Ya, karena kalau pandemi kan sudah semoga lewat. Ya, semoga lewat. Jadi di polanya seperti apa, ya? Itu terus terang ini juga menjadi pemikiran saya karena mau dengan sistem berkelompok, tetap ada social distancing. Nah, mereka mau berkolaborasi, menghindari jangan sampai ada yang tertular atau bagaimana. Jadi memang ini masih dalam bentuk. Tapi kalau saya mungkin lebih banyak pada keterampilan maupun pengetahuan perorangan dulu. Itu lebih diisi untuk diri sendiri saja ya Kak. Kemudian di pola pembinaan nih khususnya di penggalang, menurut Kakak seperti apa sih harusnya? Sejauh ini kita tahu Kakak sudah banyak berkecimpung di dunia penggalang. Tentu ada kendala-kendala yang Kakak hadapi dan semoga itu bisa menjadi pelajaran-pelajaran ke depannya khususnya pada pembina-pembina penggalang. Ya, jadi satu hal yang pertama itu adalah diupayakan bahwa pembina maupun calon pembina itu harus ikut kursus dulu. Karena kenapa? Itulah yang menjadi SIM-nya mereka untuk melakukan pembinaan. Karena kalau tidak ada semacam acuan mereka untuk membina, ya, itu lewat kursus mereka dapatkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaiknya anak-anak ini sekarang kita pembina itu harus membekali dirinya dengan IT yang agak lebih, ya, karena kita tahu anak-anak sekarang ya lebih canggih, lebih pintar. Jangan sampai mereka merasa jenuh dengan latihan kita. Jadi ada semacam selingan begitu kegiatan di penggalang, bagaimana pola sistem berregu yang menggunakan IT dengan tidak. Jadi ada semacam istilahnya itu pembagian kegiatannya itu selingan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana pembina itu menciptakan suatu momen kegiatan, momen pembinaan yang betul-betul semakin hari semakin menarik minat mereka. Ya, karena ini juga saya rasakan ya di sekolah, kalau kita tidak merubah sistem kita, cara pola pembinaan kita, maka akan kurang yang tertarik. Padahal mereka mereka hanya tinggal melihat kita, ada yang mereka bisa ambil, kemudian orang tua juga melihat ada perubahan diri dari anak itu, maka itu ya. Jadi ada semacam dukungan dari berbagai pihak terhadap kegiatan pramuka. Jadi dukungan dari pembina dengan melakukan pola pembinaan yang bagus,
dukungan dari orang tua untuk memberikan kepercayaan kepada anak dan pembinanya dan sekolah. Ya, sekolah juga harus memberikan dukungan, misalnya dukungan apa? Memberikan paling tidak sarana kepada pembina dan fasilitas. Pembina dengan anak didiknya untuk melakukan kegiatan berproses di kegiatan pramuka yang berproses dengan baik di sekolah. Jadi semuanya itu harus berkolaborasi kalau memang kita ingin melihat kemajuan kegiatan gerakan pramuka di sekolah, khususnya adik-adik pembina. Saya sangat tertarik nih Kak dengan statement Kakak tadi bahwa sebelum menjadi pembina itu harus memang mengikuti kursus sebagai SIM-nya. Iya betul, karena beberapa yang saya dapat itu di sekolah, pembinanya itu ditunjuk berdasarkan entah itu karena guru olahraga yang kurang mata pelajarannya, jadi dia kamu pembina pramuka yang ketika di lapangan dia tidak bisa menerapkan metode-metode yang harusnya didapatkan oleh anggota pramuka. Betul ya Kak. Kemudian Kak, sebelum mengakhiri nih, motivasi Kakak untuk kami dan kakak-kakak yang lain agar tidak berhenti berpramuka Kak. Iya, jadi ini khusus untuk adik-adik penegak dan pandega ya. Jangan berhenti untuk berproses. Setelah menjadi peserta didik, usahakan untuk menjadi seorang pembina. Karena kenapa? Siapa lagi yang akan melanjutkan ya, kegiatan-kegiatan pramukaan yang memang sangat bagus untuk pembinaan karakter anak didik kita kalau bukan pramuka penegak dan pandega itu sendiri sebagai persemaian seorang calon pembina. Mengapa di dalam khususnya yang pandega salah satu butir SKU itu adalah KMD, karena diharapkan bahwa pandega itu tidak berhenti melakukan pembinaan pramuka hanya pada usia peserta didiknya. Jadi dia merupakan cikal bakal untuk menjadi seorang pembina pramuka sebagai pelanjut estafet gerakan pramuka, khususnya dalam pembinaan peserta didik dalam gerakan pramuka. Baik Kak, kemudian harapan Kakak untuk pembina-pembina, khususnya pembina penggalang nih, kedepannya seperti apa? Ya, jadi untuk pembina penggalang ya, kalau mau dikatakan ada harapan dan ada tantangan. Ya, karena kenapa? Harapan saya itu adalah yang pertama, jangan bosan melatih diri, melatih pengetahuan, melatih keterampilan ya, untuk meningkatkan kompetisi kita sebagai seorang pembina. Kemudian tantangannya apa? Tantangan ke depan itu sangat berat, khususnya apa? Khususnya menghadapi anak-anak di era milenial. Jadi butuh proses, butuh butuh ketangkasan yang tersendiri untuk menghadapi adik-adik penggalang sekarang ini, penggalang milenial. Penggalang milenial lebih aktif, lebih banyak ingin tahu, bahkan mereka super aktif sekali sampai kita kadang tidak tahu mau menghadapi seperti apa, mau mulai dari mana. Jadi betul-betul harus dirinya dulu yang dibekali dengan baik. Oke. Baik Kak, terima kasih banyak nih untuk waktunya Kakak di bincang-bincang online ala UKM Pramuka UNM. Semoga bisa memotivasi khususnya bagi kami dan untuk kakak-kakak pembina yang lain di luar sana. Baik, Kanting, terima kasih. Kemudian kepada kakak-kakak khususnya di tim bincang-bincang online UKM Pramuka UNM. Sampai jumpa di bincang-bincang online ala UKM Pramuka UNM selanjutnya. Assalamualaikum.